Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang morfologi 2. Di sini ada saya sendiri, Nisa Nur Aini, ada Fatihah Uni Aziz, dan Alfiana Retepi Putri. Proses morfemis, pembicaraan tentang infeksi dan derivasi sudah dibicarakan sebagian kecil dari proses morfemis atau proses morfologis. Proses-proses morfemis yang berkenaan dengan afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan juga sedikit tentang konversi dan modifikasi intern. Next. Afiksasi adalah proses pembuahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur, yaitu ada dasar atau bentuk dasar, ada afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Bentuk dasar atau dasar yang menjadi dasar dalam proses afiksasi dapat berupa akar, yakni bentuk terkecil yang tidak dapat disegmentasikan lagi. Dalam bahasa Indonesia contohnya ada meja, beli, makan. Kemudian dalam bahasa Inggris ada go, write, sing, and like. Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat. Nah, afiks dibedakan menjadi dua jenis, ada afiks inflektif dan afiks derivatif. Yang dimaksud dengan afiks inflektif adalah afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata inflektif atau paradigma infleksional. Misalnya, sufiks s pada kata books sebagai penanda jamak atau sufiks ed pada kata looked sebagai penanda kata lampau dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Indonesia dibedakan adanya prefiksme yang inflektif dan prefiksme yang derivatif. Sebagai afiks inflektif, prefiksme menandai bentuk kalimat indikatif aktif, sebagai kebalikan dari prefiks di yang menandai bentuk indikatif pasif. Kemudian dilihat dari posisi melekatnya, pada bentuk dasar biasanya dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, interfiks, dan transfiks. Di samping itu masih ada istilah ambifiks dan sirkumfiks. Prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar, seperti me pada kata menghibur, an pada kata unhappy. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian yang dimaksud dengan infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia contohnya infiks el pada kata telunjuk dan er pada kata seruling. Dalam bahasa Sunda, ar pada kata berudak dan tarahu. Nah, yang dimaksud dengan sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Umpamanya dalam bahasa Indonesia adalah sufiks an pada kata bagian dan sufiks kan pada kata bagikan. Dalam bahasa Inggris ada sufiks ion seperti terdapat pada kata delegation dan constitution. Sufiks s seperti pada kata books and rights. Kemudian ada konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Karena konfiks ini merupakan morfem terbagi, maka kedua bagian dari afiks itu dianggap sebagai satu kesatuan dan pengimbuhannya dilakukan sekaligus. Tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang lebih kemudian. Kemudian ada interfiks, adalah sejenis infiks atau elemen penyambung yang muncul dalam proses penggabungan dua buah unsur. Interfiks banyak kita jumpai dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman. Kemudian contohnya bisa dilihat di halaman 181. Dan selanjutnya ada transfiks, adalah afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Transfiks ini kita dapati dalam bahasa Semit atau Arab dan Ibrani. Contohnya ada katab, jadi dia laki-laki menulis. Kemudian ada daras, dia laki-laki belajar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 182. Next. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, atau parsial,
maupun dengan perubahan bunyi. Oleh karena itu, lazim dibedakan adanya reduplikasi penuh seperti meja-meja dari dasar meja, reduplikasi sebagian seperti lelaki dari dasar laki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik dari dasar balik. Proses reduplikasi dapat bersifat paradigmatis atau infleksional dan dapat pula bersifat derivasional. Reduplikasi yang paradigmatis tidak mengubah identitas leksikal, melainkan hanya memberi makna gramatikal. Misalnya meja-meja yang berarti banyak meja dan kecil-kecil yang berarti banyak yang kecil. Kemudian yang bersifat derivasional membentuk kata baru atau kata yang identitas leksikalnya berbeda dengan bentuk dasarnya. Misalnya kata takinkin dan kagirgir yang kita bicarakan di atas. Nah, dalam bahasa Indonesia, bentuk laba-laba dari dasar laba dan pura-pura dari dasar pura. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpiana. Komposisi adalah hasil proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda ataupun yang baru. Dalam bahasa Indonesia, proses komposisi ini sangat produktif. Dapat dipahami karena dalam perkembangannya, bahasa Indonesia ini banyak sekali memerlukan kosakata untuk menampung konsep-konsep yang belum ada kosakatanya. Seperti contoh konsep sapi kecil atau sapi yang belum dewasa disebut sebagai anak sapi, yakni hasil penggabungan antara kata anak dan kata sapi. Padahal dalam bahasa lain itu disebut sebagai pedet dalam bahasa Jawa. Dan dalam bahasa Inggris disebut bull. Begitu juga semua yang kecil bila dibandingkan dengan yang lain ataupun yang umum akan disebut sebagai anak, seperti anak sungai, anak kunci, dan anak tangga. Untuk menyatakan sesuatu yang menyerupai yang lain, maka digabungkanlah kata-kata yang menyatakan sesuatu itu sebagai kata yang dijadikan perbandingannya. Misalnya merah darah yang berarti merah seperti warna darah. Produktifnya, proses komposisi ini dalam bahasa Indonesia menimbulkan berbagai masalah dan berbagai pendapat karena komposisi itu memiliki jenis dan makna yang berbeda-beda. Masalah-masalah itu antara lain masalah kata majemuk, aneksi, dan frase. Tiga masalah yang sering membingungkan dalam pendidikan dan tidak pernah selesai. Kata majemuk di dalam bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang belum pernah terselesaikan. Dalam artian, sampai kini pendapat tentang konsepnya masih simpang siur, yang mengundang banyak sekali perdebatan. Oke, next. Konversi. Konversi sering juga disebut derivasi zero, transmutasi, dan transposisi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Contohnya, kata drink dalam bahasa Inggris adalah nomina, seperti kalimat have a drink, tetapi dapat diubah menjadi sebuah verba, drink tanpa perubahan apapun, seperti dalam kalimat if you are thirsty, you must drink. Begitu juga dalam kata tree. Dalam kalimat the old tree fell adalah sebuah nomina, tetapi dalam the dogs will trim the cone adalah bentuk verba yang persis sama dengan bentuk nominanya. Yang kedua adalah modifikasi internal. Modifikasi internal sering disebut juga penambahan internal atau perubahan internal adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal. Dalam morfem yang berkerangka tetap atau yang biasanya berubah konsonan. Nah, di sini ada contoh diambil dari bahasa Arab dengan morfem dasar berkerangka KTB atau tulis. Perhatikan ya. Katab menjadi dia laki-laki yang menulis, jiktib menjadi dia laki-laki yang akan menulis, maktu menjadi sudah ditulis, maktaba menjadi toko buku, maktatib toko-toko buku, kitab buku, dan katib sebagai penulis. Sekali lagi, contoh tersebut dapat dilihat kerangka morfem KTB tetap ada dengan berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Perubahan-perubahan tersebut bersifat derivatif karena makna identitas leksikalnya sudah berbeda. Modifikasi internal ada juga dalam bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Inggris. Most yang singular menjadi miss plural. Bahasa Belanda,
Stellen menjadi stall, dan bahasa Islandia, bear I carry menjadi bar I carried. Next, suplesi. Ada sejenis modifikasi internal lain yang disebut suplesi. Dalam proses suplesi, perubahannya sangat ekstrem karena ciri-ciri bentuk dasar tidak akan tampak lagi. Boleh dikatakan bentuk dasar itu berubah total. Misalnya, bentuk kala lampau dari kata Inggris go menjadi went, atau verba be yang menjadi was and were. Juga bentuk must yang menjadi had to. Next, proses pemendekan. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Hasil proses pemendekan ini kita sebut sebagai kependekan. Contohnya, lab adalah laboratorium, SD yaitu sekolah dasar. Dalam berbagai kepustakaan, hasil proses pemendekan ini biasanya dibedakan menjadi penggalan, singkatan, dan akronim. Penggalan adalah kependekan yang berupa pengkalan satu atau dua suku pertama dari bentuk yang dipendekkan itu. Dan yang dimaksud dari singkatan adalah hasil proses pemendekan. Dan yang terakhir, akronim adalah hasil pemendekan yang berupa kata atau dapat dilafalkan sebagai kata. Wujud pemendekannya dapat berupa penggalan huruf-huruf pertama berupa pengkalan suku-suku kata dari gabungan leksem atau bisa secara tak beraturan. Misalnya dari contoh ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Wagub sebagai Wakil Gubernur, dan Inpres sebagai Instruksi Presiden. Oke, yang selanjutnya ada produktivitas proses morfemis. Yang dimaksud dengan produktivitas dalam proses morfemis ini adalah dapat setidaknya proses pembentukan kata itu, terutama pada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, digunakan berulang-ulang yang secara relatif tak terbatas. Artinya ada kemungkinan menambah bentuk baru dengan proses tersebut. Proses inflektif atau paradigmatis karena tidak membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan bentuk dasarnya. Tidak dapat dikatakan proses yang produktif. Proses infleksi ini bersifat tertutup. Misalnya seperti kata Inggris street hanya mempunyai dua alteran, yaitu street dan jamaknya yaitu streets. Bentuk lain tidak ada dan tidak bisa diada-adakan. Begitu juga kata bahasa Latin amare atau mencintai mempunyai paradigma yang panjang sekali dengan semua kala tense, modus, diatesis, persona, jumlah, jenis, dan sebagainya. Semuanya sampai 100 lebih, namun bentuk baru tidak dapat ditambahkan. Jadi daftarnya adalah daftar yang bersifat tertutup. Lain halnya dengan derivasi. Proses derivasi ini bersifat terbuka, artinya penutur suatu bahasa dapat membuat kata-kata baru dengan proses tersebut. Umpamanya bagi mereka yang belum pernah mendengar kata membaca, kata kegramatikalan atau kemenarikan akan segera mengerti atau akan segera paham dari kedua kata baru itu. Karena mereka sudah tahu akan kata arti gramatikal itu sendiri dan kata menarik itu sendiri, serta tahu juga fungsi penominalan konfiks keian dalam bahasa Indonesia. Begitu juga mereka akan segera mengerti kata-kata lain sebagai hasil proses konfiksasi dengan keian. Seperti contoh ketidakikutsertaan dan kekeraskepalaan. Oleh karena itu boleh dikatakan proses derivasi adalah produktif, sedangkan proses infleksi tidak produktif. Jadi namun perlu diketahui keproduktifan proses derivasi ini dan penambahan alteran-alteran baru pada daftar derivasional dibatasi oleh kaidah-kaidah yang sudah ada. Misalnya pembentukan kata baru dengan prefiks memper terbatas pada dasar adjektifal dan dasar numeral dan tidak dapat pada dasar verbal. Kita bisa membuat memperbanyak, memperburuk, memperketat, memperdua, dan memperlima, tetapi tidak memperbaca, memperlihat, mempertulis, dan mempertunjuk. Sebab itu adalah sebuah dasar baca, lihat, tulis, dan tunjuk bukan adjektif, melainkan itu adalah verba.
Selain itu, juga perlu diperhatikan meskipun kaidah itu mengizinkan untuk terbentuknya suatu kata, namun dalam kenyataan berbahasa, bentuk-bentuk tersebut tidak terdapat. Umpamanya dalam bahasa Indonesia ada bentuk memperbaiki tetapi tidak bisa menjadi memperbetuli. Ada bentuk kekasih tetapi tidak ada kesayang. Ada bentuk kedatangan tetapi tidak ada bentuk ketibaan. Seperti dalam bahasa Inggris ada bentuk recital dan recitation, namun meskipun ada arrival tetapi tidak ada arrivation. Juga meskipun ada seperti derivation tetapi derival itu tidak ada. Oke, yang selanjutnya adalah blocking. Tidak adanya sebuah bentuk yang seharusnya ada itu adalah disebut blocking, atau karena menurut kaidah dibenarkan ya. Fenomena ini terjadi karena adanya bentuk lain yang menyebabkan tidak adanya bentuk yang dianggap seharusnya ada dalam bahasa Inggris. Misalnya ada kata bad dan small yang menyebabkan tidak adanya kata ungood dan unbig. Dalam bahasa Inggris juga tidak ada kata stellar karena adanya kata thief. Padahal kata stellar itu ya seharusnya ada, sejajar dengan kata writer, reader, dan painter. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kasus blocking ini dapat kita lihat dari contoh berikut ya. Ada gergaji menjadi menggergaji, memahat, cangkul mencangkul, tombak menombak, pisau memisau, obeng dan mengobeng. Kita lihat kata memisau dan mengobeng itu tidak ada karena ada kata kerja memotong atau mengiris ya, yang memblocking kehadiran kata memisau itu. Dan ada kata memutar, membuka yang memblocking kehadiran kata mengobeng itu. Dalam bahasa Indonesia, kasus blocking itu tampaknya tidak sejalan dengan dalam bahasa Inggris, jadi beda-beda. Maka meskipun bahasa Indonesia punya seperti kata buruk dan kecil, tetapi bentuk tidak bagus dan tidak besar itu juga ada. Begitu juga meskipun ada kata maling, tetapi kata pencuri itu juga tetap ada. Dalam bahasa Indonesia sendiri yang ada tampaknya bukan kasus blocking, melainkan persaingan antara kata derivatif dengan bentuk atau konstruksi frase yang menyatakan bentuk dasar dengan maknanya. Seperti umpamanya bentuk derivatif bersepeda bersaing dengan naik sepeda, berkhotbah bersaing dengan membaca khotbah, dan menghitam-hitamkan bersaing dengan menjadikan hitam atau bikin hitam, dan sebagainya. Bentuk-bentuk yang menurut kaidah gramatikal dimungkinkan keberadaannya, tetapi ternyata itu tidak pernah ada. Kayak seperti contoh mencantikkan dan memisau gitu ya. Disebut bentuk yang potensial yang pada suatu saat kelak mungkin dapat muncul. Sedangkan bentuk-bentuk yang nyata ada seperti bentuk menjelekkan dan bersepeda disebut bentuk-bentuk yang aktual. Oke, yang selanjutnya ada morfofonemik. Morfofonemik itu disebut juga morfonemik, morfofonologi atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Umpamanya dalam proses afiksasi bahasa Indonesia dengan prefiks me akan terlihat bahwa prefiks me itu akan berubah menjadi men, meng, menge, atau tetap me. Menurut aturan-aturan fonologis tertentu, kalau bentuk dasarnya mulai dengan konsonan B dan P, maka prefiks me itu akan menjadi mem, seperti pada kata membeli dan memotong. Bentuk dasarnya itu adalah beli dan potong. Jika bentuk dasarnya mulai dengan konsonan D dan T, maka prefiks me itu akan menjadi men, seperti pada kata mendengar dan melong sebagai contoh ya. Bentuk dasarnya dengar dan tolong. Begitu. Dan kalau bentuk dasarnya mulai dengan konsonan S, maka prefiks me itu akan menjadi men, seperti contoh menyikat, menyusul. Bentuk dasarnya itu sikat dan susul. Oke, selanjutnya ada perubahan fonem dalam proses morfofonemik. Perubahan fonem ini dalam proses morfofonemik ini dapat berwujud yang pertama pemunculan fonem. Pemunculan fonem dapat kita lihat dalam proses pengimbuhan prefiks me dengan bentuk dasar baca yang menjadi membaca, di mana terlihat muncul konsonan sengau M
Juga dalam proses pengimbuhan sufiks an dengan bentuk dasar hari yang menjadi harian gitu. Sebagai contoh tadi sejarah, contoh gitu loh. Sejarawan, misal sejarah jadi sejarawan gitu. Yang kedua ada pelesapan fonem. Pelesapan fonem itu dapat kita lihat dalam proses pengimbuhan akhiran ya, seperti wan itu pada kata misal tadi sejarah, di mana pada kata sejarah ini itu menjadi hilang. Juga dalam proses penggabungan kata anak pada artikel nda, di mana fonem k pada kata anak menjadi hilang. Dan juga dalam pengimbuhan dengan prefiks ber pada kata renang itu, di mana fonem r dari prefiks itu dihilangkan. Yang ketiga ada proses peluluhan fonem, dapat kita lihat dalam proses pengimbuhan dengan prefiksme pada kata sifat, di mana fonem s pada kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan dengan bunyi nasal nya dari prefiks tersebut. Demikian juga dalam pengimbuhan dengan prefiks p pada kata sikat, di mana fonem p dari kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan dengan bunyi nasal nya dari prefiks tersebut. Selanjutnya ada perubahan fonem. Proses perubahan fonem dapat kita lihat pada proses pengimbuhan prefiks ber pada kata ajar, di mana fonem r dari prefiks itu berubah menjadi fonem i. Begitu juga dalam penggabungan artikulus al sebagai contoh dengan kata rohman dalam bahasa Arab menjadi ar-Rahman gitu, di mana fonem itu berubah menjadi fonem r. Dalam dialek Jakarta sebagai contoh lagi, fonem e pada kata ap akan berubah menjadi fonem a bila diberi sufiks an atau sufiks in gitu. Yang selanjutnya ada proses pergeseran fonem, adalah pindahnya sebuah fonem dari silabel yang satu ke silabel yang lain, biasanya ke silabel berikutnya. Peristiwa itu dapat kita lihat dalam bahasa Indonesia dalam proses pengimbuhan sufiks an pada kata jawab, di mana fonem b yang semula berada pada silabel wa pindah ke silabel ban. Juga dalam proses pengimbuhan sufiks e pada kata lompat, di mana fonem t yang semula berada pada silabel pat pindah ke silabel berikutnya. Ya, begitu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh presenter, yaitu Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi dari kami dapat membantu pemahaman teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.